Oke, ini pertemuan kita yang ke-13. Sebelumnya bahannya sudah saya share ya, dan sudah bisa dibaca. Sudah baca semua? Sudah dilihat? Kalau ada yang belum sampai ke kelas masing-masing? Sudah. Oke. Ini juga udah ada kemarin kita bahas di apa tugas individu untuk membahas siapa yang akan memahami atau berbagi materi terkait materi biomedical swab protection. Di sini Anda sudah tahu pertama perbaikan tanah banyak metode yang kita pakai, mulai dari metode kimia, sistem kimia, fisik dan juga sistem mekanis. Terus yang di sini Anda mungkin juga kok ada ya materi terkait dengan vegetasi. Kalau kita katakan perkuatan, kita kemarin membahas tentang bahan kimia, campuran kimia apa saja yang bisa kita menggunakan untuk perbaikan atau perkuatan tanah, seperti kita pakai kapur, semen, dan juga kita menggunakan bahan aditif atau cairan. Ada juga kita menggunakan geosintetik, kemarin juga sudah saya perkenalkan jenis geosintetik, masih ingat? Geotekstil apa lagi? Geogrid ya. Apa lagi? Geomembran. Masih ingat? Jadi di sini salah satu yang kalian sebutkan tadi itu juga menjadi perkuatan yang digunakan pada vegetasi ini. Kita menggunakan tambahan geomembran. Masih ingat model geomembran yang mana? Apakah dia memiliki pori atau tidak? Atau memiliki rongga? Memiliki rongga. Karena dia yang saya sampaikan ke Anda kemarin, geomembran itu bisa kita katakan dia seperti jaring-jaring. Mungkin yang file yang sudah saya kasih itu posisinya seperti kita melihat yang ada, yang saya kirim itu ada tumbuhan yang lapisan itu menggunakan geomembran. Nah, di sini kita masuk ke bioteknologi. Oke, silakan. Biotechnical soil protection menggunakan bahan vegetatif atau tumbuhan sebagai metode untuk perlindungan lereng Agar tidak terjadinya longsor. Jadi dia salah satunya ada pohon yang kita gunakan. Posisinya dia memiliki akar yang kuat, akar serabut yang memiliki akar yang dalam untuk kekuatan pada daerah-daerah lereng. Kalau di Riau mungkin kita bisa lihat mungkin daerah lerengnya kurang karena lerengnya banyak dataran. Memang kalau ke Sumbar itu banyak sekali lereng dan posisinya kita bisa perhatikan juga sering terjadinya longsor. Apalagi musim sekarang ya. Nah, rata-rata longsor kenapa? Tidak stabilnya lereng. Kayak kita bisa lihat banyak sekali lereng-lereng yang pohonnya udah nggak ada, pada gundul semua. Dan tidak ada solusi kan kalau kita bisa lihat baru debit Sumbar kan dalam beberapa bulan ini, 2 bulan ini sejak lebaran sampai sekarang pasti daerahnya rata-rata mengalami longsor karena banyak daerah berhutan. Tapi sudah mulai kalau kita lihat daerah-daerah lereng atau di luar sana sudah mereka mengantisipasinya dengan menggunakan rumput atau kita sebutkan dengan posisinya ini kombinasi antara dinding atau vegetasi yang diharapkan dapat menjaga stabilitas lereng. Bagaimana supaya tidak terjadi longsor atau kegagalan pada dinding penahan tanah. Kalau Anda bisa lihat kalau 9 juga di daerah lereng, kita bisa lihat dinding penahan tanahnya, tapi di atasnya juga bukan hutan gundul. Tapi ada pepohonan yang memiliki akar yang cukup dalam, karena akar itu memperkuat lapisan tanah. Tapi itu ya, kalau kita lihat juga daerah-daerahnya yang pinggir-pinggir jalan antar lintas Sumatera atas lintas Riau ya, Riau Pekanbaru, Riau Sumatera Barat. Itu kan banyak jalan yang dilewati, jalan lintas daerah di bawah bukitnya juga mengalami longsor. Kenapa? Tidak adanya dinding juga. Kan tidak ada dinding penahan tanah kan? Hanya ada kalau kita lewat supaya cahaya kendaraan kita terlihat ada
tiang-tiang untuk rambu-rambu sebagai penghalang aja, tapi belum tentu ditabrak. Apakah emang nggak patah ya? Tapi itu hanya sebagai pengaman sementara. Karena kalau sekarang yang kita lihat longsor kan memang jalan tuh habis kan? Iya Bu. Habis. Nah gitu. Jadi akibat longsor. Bagaimana solusinya kita menggunakan ini? Kalau kita salah satunya juga tadi menggunakan biosintetik, perkuatannya atau dinding penahan tanah. Di sini kita bisa perhatikan. Di sini juga bagaimana kita melihat kaki lereng, perkuatan kestabilan lereng. Karena kalau kaki lerengnya udah beberapa, itu bukan termasuk tanah rawa, itu ciri tanah keras. Jadi dari tumbuhan kita bisa memprediksi dulu dia jenis tanahnya apa. Jadi nggak selalu kalau kita lihat kan baru pasti tanahnya atau riau pasti tanahnya tanah rawa. Atau memang sebagian besar dia tanah lunak. Tapi tidak semua 100% tanah yang jadi itu adalah tanah lunak. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi di sini Anda bisa lihat bagaimana kita memasang brus layer ini. Kalau kita bisa perhatikan, Anda pernah lihat jerami nggak? Oh. Nah, ada main sawah? Yang punya sawah? Gak ada yang pernah? Ada yang kalau main di pondok-pondok yang biasa nongkrong kafe, jerami apa enggak? Jerami Bu. Nah, modern nggak tahu jerami ya? Tebu? Bambu, tebu, bambu, tebu, padi, kelapa, Tebu. Padi itu akar serabutnya kuat apa enggak? Kan katanya yang bisa jadi perkuatan, enggak semua pohon. Kan tadi udah sampai kata Papaya. semua rumput pasti berserabut, ya kan? Serabut kelapa. papaya. Apa? Papaya. Pernah kamu lihat akar papaya? Kan kita bisa lihat nih, kalau Anda perhatikan serabut mampu tumbuh hingga mencapai 5 meter ke dalam tanah. Kenapa bisa hidup di lereng? Bambu tawing yang bisa Bu. Coba rumputnya juga nih kalau kita bisa lihat mampu mengantisipasi terjadinya pergerakan tanah. Maka yang saya katakan karena tanah itu bergerak internal dan eksternal. Walaupun dia pakai dinding penahan tanah, kalau nggak misalnya Anda pakai nih gerakan itu kan ada dari dalam tanah itu sendiri atau gerakan itu berada dari luar. Nah, tapi maksudnya kalau pakai dia tumbuhan atau dari rumputan yang sesuai, pastilah posisinya tanah itu atau air itu akan tersimpan atau tanah itu akan diperkuat oleh akar pohon. Maka dikatakan akar pohon itu menyimpan air. Karena apa? Tanah itu nggak mengalami pergerakan yang besar. Tapi kalau seandainya hutan gundul kan nggak ada perkuatan yang sama sekali. Kalau seandainya dinding penahan tanah juga nggak ada. Pas debit air hujan tinggi, pasti nanti melimpah ke permukaan. Yang terjadi apa? Longsor. Terus salah satu terjadinya penurunan kan, tadinya erosi. Masih ingat erosi itu apa? Apa beda erosi dengan longsor? Kalau misalnya saat hujan deras langsung turunnya sekaligus. Jadi waktunya lebih cepat terjadi longsor daripada erosi, ya kan? Tapi dia sama-sama membawa kerja dulu kan? Kita mau langsung dapat lainnya luasan dulu. Nggak berkah. Karena di Bang Betul kan nggak punya warisan. Banyak warisannya? Tapi kalau warisan dibagi-bagi bagus juga. Nah ini juga menyerap air. Kira-kira ini pohon apa? Tanah ya. Ini nanamnya posisinya biar nampak akar-akarnya memperkuat tanah ini terjadinya longsor kalau saat adanya debit air yang tinggi. Jadi ini biasanya saya katakan tadi seperti
juga sebagai hiasan pada lereng. Jadi banyak fungsinya juga. Tidak terjadi longsor, dia juga bisa jadi hiasan, aman. Kalau Anda bisa lihat perbukitan, memang kan baru ini nggak ada bukit ya. Ada bukit nggak? Apa? Jadi kan mau habis masa jabatannya kan? Oke. Di sini juga kita lihat ya fungsi dari si rumput tadi. Anda bisa perhatikan fungsinya apa? Mereduksi energi kinetik air hujan. Apa itu energi kinetik? Kembali Anda bisikan 2 kali. Bisikan 2 kali. Apa yang bisa jawab? Terus sini yang dikatakan gerakan air hujan meminimalkan tabrakan langsung oleh air hujan ke dalam permukaan tanah. Karena apa? Ada pergerakan yang kita ditahan dulu sama si akar pohon tadi. Jadi tanah itu tidak mengalami gerakan secara langsung. Kalau dikatakan tadi gerakan secara langsung, posisinya adalah terjadinya longsor erosi. Jadi banyak sekali fungsi rumput. Jangan ada semua rumput jadi kan jadi parasit semua. Tadi terima dulu kan ya. Nah, jadi jangan semuanya banyak juga rumput itu memiliki manfaat. Jadi Anda bisa perhatikan permukaannya dapat terfiltrasi, mengalirkan air ya dengan baik sampai ke tanah menjadi lebih jenuh. Ingat jenuh air apa? Apa dikatakan dengan jenuh? Anda jenuh yang mana? Bosan. Yang menerima penyerapan lagi itu kata-kata itu kan namanya jenuh ya. Kalian pernah jenuh nggak? Jadi yang nggak jenuh itu apa? Apa yang nggak bikin jenuh? Sulit makan. Duit orang kita itu lebih kesal tuh. Jenuh kan? Ngabisin duit malah jenuh. Jadi salah satu jenuh air berarti dia tidak menyerap air lagi. Itu salah satunya. Tapi kalau dia belum jenuh air, berarti dia tetap akan menyerap air ke dalam tanah. Tapi bagaimana dia jenuh air? Yang kita katakan dia terikat sama akar pohon tadi yang tidak naik ke permukaan. Atau dia sudah jenuh, dia nggak nyerap lagi. Air itu lolos dengan yang saya katakan sebelumnya adalah dinding penahan tanah yang kita buat ada pipa-pipa di dinding penahan tanah. Airnya keluar lewat pipa saluran seperti itu. Itu salah satunya. Jadi jangan nanti Anda jenuh, dikatakan jenuh akan masuk lagi. Dia memang tidak masuk lagi, tapi dia harus disalurkan keluar dari tanah tersebut. Karena dia tidak akan nyerap sama sekali. Sama dengan Anda juga. Kalau Anda direpetin orang tua Anda setiap hari jenuh kan? Pasti masuk kiri keluar kanan. Syukur dia masuk kiri keluar kanan. Lewat kiri mantul. Jarang bu. Jarang apa? Jarang marah bu. Udah diharapkan jangan buat orang tua pensiunnya 250. Kesalahan. Itu salah satunya. Jadi kita lihat. Terus secara mekanis akan pohon dapat meningkatkan nilai kohesif. Masih ingat kohesif apa? Kohesif itu apa? Apa kohesif? Jadi peletakan kohesif itu tentang apa? Luna itu kohesif yang memiliki lekatan. Karena kalau kita katakan panjang karena berarti lepas. Jadi dia bisa kita pegang seperti pasir, itu dan seperti apa? Salah satu.
selanjutnya. Jadi mengungkapkan akar dan nilai tertarik rumput kalau sudah bisa perhatikan. Kemudian dapat dilihat pada tabel ada bisa perhatikan di sini ya. Ukuran rumputnya. Di sini jenis rata-rata diameter akar. Tapi mungkin di Riau khususnya jenis-jenis rumput ini belum kita lihat pada daerah-daerah lereng. Karena memang Riau khususnya belum banyak lereng. Karena rata-rata kan kita sungai yang banyak ya. Sungai kita yang banyak. Jadi kalau daerah Sumbar mungkin itu rata-rata lereng. Cuma mungkin belum juga dilakukan penanaman seperti ini. Kita menggunakan jenis beberapa vegetasi untuk sebagai perkuatan supaya tidak terjadinya erosi yang untuk longsor. Ini harus kita perhatikan yang tadi ya. Silakan, ada yang mau nambahkan? Coba saya tanya ke ini. Muhammad Al-Hafiz ada? Oke, coba dilampau siapa jawaban dari tadi. Intinya apa? Dari pertanyaan nomor 1 tadi, cara mengevaluasinya apa? Apa saja yang harus kita pertimbangkan saat kita melakukan evaluasi keberhasilan suatu proyek geoteknikal slot proteksi, atau kita bagaimana mengantisipasi lah cara penanaman, bagaimana cara terjadinya longsor, baik dengan metode rumput saja atau kita mengkombinasikannya dengan yang lain. Kita mengkombinasikannya di geosintetik juga bisa. Salah satunya geomembran. Bagaimana kita mengevaluasinya? Jenis vegetasinya tingkat kecocokan dengan jenis tanam. Terus? Karena tadi saya sampaikan juga ya. Karena apa, tidak semua jenis rumput atau vegetasi yang bisa kita gunakan pada daerah lereng. Jadi nggak semua tanaman bisa cocok dengan jenis tanah yang ada di daerah tertentu. Jadi salah satunya adalah kita melihat tanahnya jenisnya seperti apa, baru kita bisa menentukan jenis tumbuhan apa yang bisa kita tanam di sana yang cocok sebagai kekuatan supaya tidak terjadinya longsor ataupun erosi. Bisa dipahami? Oke. Terus pertanyaan yang kedua. Oke, silakan. Teknik yang biasa digunakan tuh Bu, biasanya kayak hydroseeding yang menggunakan biji-bijian gitu. Terus yang kedua erosion control delicate seperti yang serat-serat tikar-tikar berserat tadi Bu. Nah, terus revetment menggunakan lapisan batu, terus seperti brush layering, live staking sama gradient walls. Oke, tadi salah satunya kita metode teknik yang tadi saya lihatkan di video tadi ya. Kita melihat dari tanaman jenisnya adalah kacang-kacangan atau tanaman seperti, jadi tidak hanya rumputnya saja. Bagaimana kalau kacang-kacangan itu juga bermanfaat, dia memiliki akar yang banyak, terus dia buah yang tadi yang disampaikan tadi. Karena jadi bukan kacang-kacangan atau yang kita katakan buah yang tumbuh di atas permukaan, tapi dia kan kalau Anda bisa lihat kacang itu, kalau kacang tanah posisinya, atau Anda mungkin lihat pernah nanam kentang nggak? Nggak pernah? Belum pernah. Oke, belum pernah. Jadi kalau kacang tanah Anda bisa lihat dia kalau kita tarik tuh kacangnya kan tumbuh semua di dalam akar tadi. Dalam akar tuh lengket semua di buahnya. Jadi kalau kita tarik daunnya, kacang itu akan menyatu dengan akar. Nah, itu salah satunya metode yang kita gunakan untuk perkuatan atau untuk menghindari terjadinya longsor tanaman yang bermanfaat. Jadi tanaman bukan hanya kita akarnya saja, buahnya pun bisa dimanfaatkan dan juga sebagai perkuatan. Itu salah satunya. Yang nomor 3, paling ketiga. Oke, silakan. Dengan cara penggunaan itu kan pertanyaan Bu, bagaimana biotechnical slot protection dapat diintegrasi dengan struktur teknik sipil lainnya.
Itu bisa kita gunakan Bu dengan penggunaan tanaman dan vegetasi. Contohnya penanaman tanaman akar dalam, terus vegetasi tertutup. Contoh penanaman akar dalam itu seperti tanaman dengan akar dalam dapat memberikan stabilitas tambahan pada lereng. Sedangkan dengan vegetasi tertutup, penutup menanam rumput atau tanaman penutup lainnya untuk mengurangi erosi. Oke, jadi intinya kalau kita bisa perhatikan bahwa pada lereng itu tanaman yang kita memang dari awal disampaikan, tanaman yang kita pilih itu adalah sebagai perkuatan untuk menghindari terjadinya longsor. Karena apa? Kalau kita lihat semua, apakah kita harus menggunakan semua dinding penahan tanah? Kalau posisinya seperti gambar atau video yang saya berikan tadi, sampai di mana titiknya mau dibangun gitu kan? Dan kalau kita bisa perhatikan, nah kayak gini, posisinya ini perbukitan. Kalau anda perhatikan, itu langsung di bawahnya langsung jalan, ini langsung jalan raya, jalan langsung. Makanya dihindari ada dindingnya, itu dindingnya yang dilapis dengan geosintetik non-woven. Jadi geosintetik Anda bisa perhatikan warna hitam jenisnya. Nah itu kan sampai ke dasarnya. Jadi posisinya itu kalau kita pasang dinding di sini kan nggak mungkin kasih dinding penahan tanah untuk yang jangka yang kita lihat lereng-lereng yang daerah sumber itu kan dinding penahan tanahnya tinggi. Nah tapi ini enggak, ini memang bagian dasarnya perbukitannya bagaimana kita membuat tanaman atau lereng supaya tidak terjadinya longsor ataupun erosi. Kalau ini kan memang total tanah semua, kalau Anda bisa lihat pelebaran lahan ini masih dipotong-potong pohonnya nih untuk membuat ada beberapa bangunan yang akan ada di daerah tersebut, tapi tidak semuanya bersusun di bangunan semua nih. Kalau itu kan di-cutting semua bukit. Tapi ini juga bukan bukit buatan ya, memang daerahnya alami perbukitan. Jadi kalau bukan tiba-tiba buat lereng baru atau dibuat perbukitan seolah-olah soalnya untuk keindahan daerah tersebut, tapi tidak. Tapi kan tidak semua kita cutting atau kita potong semua, kita luruskan semua jalannya di atas seperti Riau. Tapi ini betul-betul mengikuti pola daerahnya. Jadi palingnya kalau mereka cutting nggak untuk keseluruhan, ada beberapa titik tapi bukan cutting yang sama dengan datar dengan jalan. Karena jalan situ juga bukan jalan yang datar, jalan itu juga naik turun. Kalau ada dana bisa tuh jalan-jalan ke IKN. Kalau misalkan ke IKN semua, tamat jadi sipil, kan IKN belum selesai tuh. Anda bisa jadi ikut di HKI atau di HK dapat proyek jadi pengawas di IKN. Banyak tuh sekarang sipil dibutuhkan. Bu, sebenarnya Bu, itu kan sedikit pohon yang besar kan digundulin gitu, ditambah dengan diganti dengan tanaman pohon kacang ya Bu. Ya. Kalau misalnya terjadi hujan, cuacanya sangat deras, hujan dulu, itu bisa menahan nggak Bu terjadi longsor gitu? Karena yang didatarkan dia tidak semua bukit itu nggak lolos ke bawah, tapi dia bukan berarti sejajar dengan jalan tanpa ada dinding, tetap ada dinding. Jadi dindingnya itu sekitar 1 meteran lah tingginya. Dinding untuk menghindari kan hujan itu kan nggak mungkin kalau kita bisa lihat nanti tanah itu meloncat ke permukaan, tapi dia mengalir turunan berdasarkan tingkat kemiringan kan. Nah jadi di situ, jadi makanya tadi ditanam akar pohon tadi supaya tanah tadi diikat sama si akar. Jadi dia nggak, kan kita bisa lihat tuh di sini. Nah ini geomembran ditanam itu makanya supaya akar itu kan tidak lepas. Tapi kalau nggak ada geomembran, bisa saja yang tanaman itu, kacang-kacang itu juga ikut turun. Nah, makanya di sini, tapi posisinya dia tetap menyerap air karena geomembran itu kan memiliki rongga atau pori. Jadi kayak Anda bisa lihat mancing jaring ikan kan halus-halus kan, tapi dia nyerap, bisa meloloskan air. Itulah perkuatannya. Jadi dia bukan hanya si pohon rumput tadi aja yang menahan tanah tersebut, tapi geomembrannya juga nahan. Jadi airnya turun, tanahnya nggak ikut. Nah itu dia. Jadi bagaimana tanah itu tidak keluar dari lereng tadi, tanah itu nggak keluar,
tapi airnya ada saluran, nggak dibawa malahannya tanahnya. Makanya guna geomembran itu sama dengan kita menggunakan geosintetik yang non-woven, yang putih yang kemarin saya lihatkan di pertemuan kita sebelumnya. Ada kan geosintetik, ada saya lihatkan beberapa jenis geosintetik kan? Ada. Yang putih itu dia lolos air, tetapi dia nggak bawa material. Katanya ada berbeda. Jadi kalau kita bisa lihat Kalimantan, kata orang daerah yang tertinggal nggak, mereka kota maju kalau saya lihat dibandingkan dengan Riau. Memang iya jalannya nggak sebesar kita bilang dan Sudirman. Jalan mereka tuh masih nggak besar, tapi tingkat keamanannya tinggi. Terus disiplin masyarakatnya tinggi karena itu juga daerah-daerah industri kan, daerah pertambangan, Pertamina kan di situ. Perumahan yang kayak dulu kayak apa? Pabrik itu ada perumahan yang apa juga mereka ganti dengan apartemen gitu. Jadi pegawainya tuh tidurnya di apartemen malahan. Pertamina itu nggak tahu sih ya, yang kelasnya di bawah mau di atas, di samping tambangnya atau samping industri Pertamina itu apartemen malahan. Jadi kalau mereka lihat dari Kalimantannya memang kotanya dengan IKN itu jauh. Pembangunannya juga mereka udah pikirkan posisi letak bangunannya. Jadi nggak akan mereka cutting atau mereka libas semua. Makanya kalau nggak salah saya infonya yang mereka apa itu justru hutan, bukan hutan lindung, tapi hutan industri. Hutan lindungnya tetap, tapi memang cukup besar. Jadi pembangunannya itu masih. Badina, Ika, Muhammad San, Robi, juga anak-anak. Ahmad Farid, Ibra, Muhammad Fajar Febrian. Kamu berapa kali nggak absen nih? Kamu berapa kali nggak absen? Sorry. Tadi kamu nongol baru 2 kali ya sih Gir? Baru ada 2 kali kamu. Muhammad Zaki, Georgias, tanda saya coret. Jadi mau nipu-nipu nggak bisa. Tafaiz, Regi, ini juga nih. Boleh begitu. Nah, itu 2 kali di sana. Orang saya coret, udah saya coret semua. Tapi saya ada masa Itu saya ikut ulang tak absen ya, yang kemarin tak ada terus hari ini ada. Iya. Siapa namanya? Kita udah. Ini kan di atasnya Bu. Lah, sudah ada. Siapa? Ini ke Okta namanya. Ada di atas ada. Oh, Melika. Melika apa ya? Kota yang situ kita harus tahu, kita tidak bangun harus selalu mahal, tapi kita cari adalah aman. Sebenarnya bukan murah, tapi dengan standar harga yang ada. Jadi kalau orang sipil kan tidak mungkin paling safety ya, tapi nggak mungkin dia mau mengeluarkan dana yang pemborosan dana, tapi dia punya standar RAB-nya. Jadi Anda kalau misalnya lihat daerah seperti ini, solusi yang diberikan apa? Inovasi yang diberikan apa? Karena kita bisa lihat mungkin di Indonesia belum, atau di daerah Riau lah khususnya. Kalau bukan tidak terjadi longsor, ada juga yang longsor daerah perbatasan mungkin ada yang longsor juga, ya kan? Karena belum perbatasan Sumbar Riau itu kan karena di daerah Sumber aja yang longsor, daerah Riau tidak ada.